Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Silakan. Sebelum pelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan doa. Tuhan, berilah kami semangat hari ini supaya kita akan dapat fokus dan belajar. Terima kasih. Terima kasih, Brian. Oke. Pertama-tama kita harus bersyukur. Kenapa? Karena hari ini sampai detik ini kita masih bisa belajar seperti biasanya. Kemudian saya ingin melakukan presensi untuk memastikan bahwa semuanya hadir. Oke, saya absen ya satu persatu. Alessandro, Brian, Alia, Angelin, Archie, Clara, Dava, Enya, Renandi, Gerald, Grace, Hugo, Marlon, Pierre, Rajendra, terakhir ada Sebastian. Oke, semuanya hadir. Oke. Ada yang masih ingat materi pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Jurnal khusus. Saya ingin mengajukan pertanyaan khusus tentang penyesuaian. Kita pakai analogi mobil. Nah, pasti kalian punya mobil semua kan? Maksudnya orang tua kalian kan? Nah, menurut kalian, apakah nilai mobil itu, misalkan kalian membeli mobil dengan harga 400 juta, apakah setahun yang akan datang nilai mobilnya akan tetap atau menurun atau malah naik? Kira-kira jawabannya apa? Turun. Kenapa kira-kira nilai mobilnya turun? Karena dipakai. Coba Hugo, sepertinya ingin menjawab. Kenapa nilai mobilnya turun? Mobilnya dipakai. Karena mobilnya dipakai. Jadi pasti ada yang nggak seperti yang baru. Oke, pasti ada kerusakan ya. Kemudian kalau kita lihat modelnya, mungkin akan ya keluar model baru, sehingga model yang lama otomatis harganya akan turun. Nah, itu kaitannya dengan pembahasan kita hari ini tentang ayat jurnal penyesuaian. Pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira apa manfaat kita belajar tentang ayat jurnal penyesuaian? Kenapa kita perlu melakukan penyesuaian? Ada yang ingin mencoba menjawab? Silakan Indi. Agar setiap rekening realnya bisa sesuai pada akhir periode dan setiap rekening nominalnya bisa sesuai saat akhir. Ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah kita mampu yang namanya mendeskripsikan apa yang disebut sebagai ayat jurnal penyesuaian. Kemudian kita mampu mendeskripsikan tujuan dari penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, kita mampu untuk menganalisis data-data penyesuaian. Ada banyak data yang perlu disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Kemudian kita mampu untuk membuat yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir adalah nanti kalian mampu untuk mempresentasikan. Oke, sebagai informasi, model pembelajaran yang kita pakai adalah problem based learning. Artinya nanti akan ada studi kasus. Nanti studi kasus tentang jurnal penyesuaian. Kemudian metode yang kita pakai adalah ya ada ceramah, ada diskusi kelompok, kemudian ada yang namanya scaffolding. Scaffolding itu apa? Yaitu tutor teman sekalian. Nanti salah satu dari kalian akan dipercaya menjadi tutor bagi teman sebaya kalian. Kenapa mereka dipilih? Karena mereka mempunyai hasil belajar, prestasi belajar yang lebih bagus di semester sebelumnya. Oke, apakah hari ini kita cek yang ada di Google Classroom kalian?
silakan dicek. Yang bawa laptop bisa diakses Google Classroom-nya. Yang pertama adalah kelompoknya Warren Buffett. Ada Pierre, Sebastian, Abidari, dan Dava. Kemudian ada Elon Musk, Archie, Clara, Hugo, dan Rajendra. Ciputra, Angelin, Alia, Marlon, Renandi, Bob Sanino, Brian, Gracia, Gerald, dan Alessandro. Nah, apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Belum. Oke, silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya. Agendanya akan bagikan LKPD. LKPD itu kepanjangan dari lembar kerja peserta didik. Jadi nanti setiap kelompok akan ada 2 LKPD ya. Nanti kalian juga bisa mengakses LKPD-nya di Google Classroom. Itu yang nanti akan dipresentasikan. Oke, saya bagikan ya. Jadi untuk itu apa ini? Menyajikan video penjelasan tentang ini. Karena saya ingin mengakomodir gaya belajar kalian yang berbeda-beda. Jadi untuk yang gaya belajarnya tentang gaya belajarnya adalah visual dan kinestetik, kalian bisa mendengarkan penjelasan dari saya. Kemudian untuk yang gaya belajarnya adalah auditory, kalian biasanya lebih cenderung untuk suka atau lebih memahami materi kalau hanya mendengarkan. Ini ada rekaman saja gitu ya, tanpa video. Dan yang terakhir ya, ada penjelasan secara umum dari materi ayat jurnal penyesuaian. Pertanyaannya adalah, mengapa perusahaan dagang perlu menyiapkan ayat jurnal penyesuaian secara benar? Kira-kira alasannya apa? Supaya real. Oke, Brian. Supaya akun-akun menunjukkan nominal yang real Iya. juga overhead sama Oke. Agar setiap akun menunjukkan kondisi yang sebenarnya, kondisi yang real di akhir periode, sehingga tidak ada salah alokasi. Salah alokasi itu seperti apa? Ya bisa understated atau overstated, kelebihan atau kekurangan. Kalau bebannya kelebihan ya otomatis nanti profitnya akan understated, ya kan? Kalau bebannya kekurangan nanti profitnya akan overstated. Kalau kita sudah, saya minta Rajendra untuk membacakan studi kasusnya, bisa dari LKPD karena sama. Yang bagian depan itu. Ya. Oh ya. Bapak Sugeng adalah seorang pedagang, pemilik toko ramai. Usahanya berkembang pesat berkat inovasi yang ia lakukan. Namun ia terlalu sibuk menyiapkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2021. Ditambah, ia tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai. Saat ini, ia sedang mencari seorang akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan toko ramai. Data neraca saldo toko ramai per 31 Desember 2021 disajikan dalam ribuan rupiah. Oke. Jadi waktunya sekarang kita berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. 2 orang menyiapkan di Microsoft Word-nya. Nanti itu yang kita presentasikan. 2 orang mengisi di LKPD-nya. Semuanya siap? Oke, silakan diskusi. Kalau diskusi berarti harus ramai. Kalau nggak ramai berarti bukan diskusi. LKPD siklus akuntansi perusahaan perdagangan Indonesia.
kali ini kami akan membawa kasus dari Bapak Sugeng yang merupakan seorang pedagang dan juga memiliki toko yang bernama Toko Ramai. Dari ayat jurnal penyelesaian versi Pak Sugeng dapat dipastikan bahwa masih terdapat beberapa akun yang mungkin saja masih belum benar, dan dengan begitu kita di sini untuk membenarkannya. Seperti yang kalian bisa lihat di layar, ini adalah akun yang kami dapatkan, yaitu merupakan ayat jurnal penyelesaian dari akun yang masuk ke tadi. Untuk Desember 31 yang paling pertama kita membahas kisah laba rugi dan untuk sebagai debitnya dan akun kreditnya, yaitu persediaan barang dagang yang bertotal benarnya atau bertotal aslinya yaitu 20.000. Lalu setelah itu persediaan barang dagang juga kisah laba ruginya yang dibawanya yaitu debit dan kreditnya bertotal 12.000. Kalau lain, apakah ada tanggapan? Apakah ada perbedaan dari yang disajikan oleh kelompoknya Ciputra, Angelin dan kawan-kawan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita berikan aplaus untuk grupnya Ciputra. Oke, terima kasih Angelin dan kawan-kawan, boleh kembali duduk. Ada tanggapan untuk kelompoknya Warren Buffett? Saya setuju. Oke, kita lihat untuk mereka. Lihat yang benar. Ini perhitungannya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal maksud saya dari poin yang pertama sampai yang terakhir. Apakah kalian sama seperti ini atau ada perbedaan? Ini dalam ribuan rupiah, ya, dalam ribuan rupiah. Berarti ini persediaan barang dagang awal atau akhir? Oh iya. Ini persediaan barang dagang awal. Ini persediaan barang dagang Akhir. akhir. Nah, apa lagi? Awal di mana? Ini sama? 305 atau 300? Kasih lagi dulu ya. Sama. Ini Sama. Ada yang berbeda? Oke. Apa kesimpulan dari kita belajar AJP hari ini? Kesimpulannya apa? Harus lebih tinggi. Harus lebih teliti. Terus Bisa. apa lagi? Berdebat. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Tentang materinya bagaimana? Susah, sedang, atau mudah? Sedang. Oke, jadi untuk membuat ayat jurnal penyesuaian ini sangat penting. Kenapa? Karena dari siklus akuntansi perusahaan dagang di adjustment entries ini atau AJP ini langkah yang sangat penting dan sangat krusial. Kalau kita benar menyiapkan AJP, maka di langkah selanjutnya yaitu menyiapkan worksheet maupun laporan keuangan akan benar. Nah, relaksasinya seperti ini. Kalian bersandar ke kursi. Oke, buat kalian relax. Sekarang kita tarik nafas sedalam-dalamnya. Tarik nafas. Oke. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mampu mempresentasikan dengan bagus. Walaupun tadi ada perdebatan, ya itu sesuatu yang wajar ya. Artinya ada proses pembelajaran di sini. Oke, untuk rencana selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kita masih membahas tentang AJP, tapi kita akan menggunakan metode
harga pokok penjualan. Harga kelasnya dengan bahasa Inggris. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita doa dan berdoa. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat untuk periode selanjutnya. Terima kasih.